Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Selinta Tukayan. Saya dari Fakultas Hukum kelas A122. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pergaulan bebas yang diberikan oleh dosen pengampu Pendeta Dr. Yesi Yakob, MTH MPDK. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemuda dan pemudi yang terjerumus pada seks pranikah disebabkan terlalu jauh kebebasan mereka dalam bergaul. Di samping itu juga didukung oleh arus modernisasi dan melemahnya benteng keimanan mengakibatnya masuk budaya asing. Hal ini tentunya bertentangan dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama dan Pancasila. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan seks pranikah? 2. Apa faktor penyebab maraknya seks pranikah? 3. Ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan seks pranikah. 4. Apa dampak dari seks pranikah? 5. Bagaimana cara menangani seks pranikah? 1.3 Tujuan pembahasan. Dalam penulisan makalah ini ada beberapa tujuan, yaitu A. Mengetahui akibat dari seks pranikah. B. Menghindari perilaku seks pranikah. C. Mengetahui lebih lanjut tentang seks pranikah. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian seks pranikah. Seks pranikah adalah perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Biasanya seks pranikah saat remaja atau berpacaran. Perilaku ini merupakan akibat dari perkembangan biologis sehingga mendorong hasrat seksual. B. Faktor penyebab seks pranikah. 1. Terlanjur sayang atau cinta. 2. Takut kehilangan. 3. Penemuan hasrat. 4. Sudah dianggap cocok. Artinya sudah merancangkan ke jenjang lebih lanjut. Seks pranikah yang dilakukan dianggap sebagai pintu masuk yang dalam lagi, yaitu hubungan pernikahan. C. Ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan seks pranikah. Alkitab melarang manusia berhubungan seks sebelum menikah. Seks sebelum menikah sama halnya dengan persinahan, karena itu tersangkut dengan hubungan seks dengan orang yang tidak dinikahi. Dalam 1 Korintus 6 ayat 13 berkata, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Ayat 18 dikatakan, jauhkanlah diri dari percobaan. Setiap dosa lain yang dilakukan terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Abstinensi, tidak berhubungan seks sebelum menikah. Menyelamatkan nyawa, melindungi para bayi, memberikan hubungan seks nilai yang sebelumnya, dan yang paling penting menghormati Tuhan. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu sehat, dan keserakahan yang sama dengan penyebab berhala. D. Dampak seks pranikah. Banyak ditemukan terjadinya dampak psikologis dalam seksual pernikahan. Dimuatnya perasaan merasa takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah, dan berdosa, serta ketagihan atau kecanduan. E. Penanggulangan seksual. 1. Hasrat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. 2. Menambah pendidikan agama. 3. Memilih atau
yang sampai saat ini belum ditemukan obat atau pencegahnya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghindari hubungan seks pranikah. Hubungan seks pranikah ini dilarang keras oleh Tuhan. Untuk itu, peran orang tua terhadap anak sangat dibutuhkan dalam memberi pendidikan yang baik tentang seks kepada anak-anaknya, supaya mereka bisa menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan dan menjaga nama baik keluarga. Saran, saya ingin memberitahukan dan menghimbau kepada pembaca, terutama para remaja, agar jangan sampai melakukan perbuatan seks pranikah. Karena kita adalah generasi penerus bangsa, tidak sepantasnya kita merusak masa depan kita dengan perilaku tidak bermoral seperti itu. Juga lebih baik kita mengisi waktu-waktu muda kita dengan melakukan hal-hal yang positif agar tidak menyesal di akhir nanti. Dan harus hidup takut akan Tuhan serta menjaga kekudusan hidup. Juga jangan lupa untuk selalu berdoa agar Tuhan selalu menolong kita. Sekian video dan presentasi saya di saat ini. Terima kasih dan shalom. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman dan adik-adik sekalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang beralamat di Jalan RW Mominsidi 6 Bahu, Kecamatan Malalayang. Dan adik-adik dan teman-teman sekalian dan dosen-dosen yang ada sangat kompeten, baik dan juga ramah. Saya bangga menjadi bagian dari UNPI. Untuk itu mari bergabung bersama